Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai asuhan keperawatan pada pasien ileus obstruksi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan pengertian ileus obstruksi. Adalah kondisi terjadinya penyumbatan pada usus sehingga makanan, cairan, dan gas tidak dapat berjalan secara normal di saluran pencernaan. Nah, pada kondisi ini dapat bersifat parsial maupun total dan termasuk kegawat daruratan medis karena dapat menyebabkan komplikasi serius. Baik, selanjutnya anatomi fisiologi. Sistem pencernaan terdiri dari mulut, lambung, usus halus, dan usus besar. Nah, fungsi utama sistem pencernaan yaitu mencerna makanan, menyerap nutrisi, serta membuang sisa metabolisme. Nah, pada ileus obstruksi terjadi gangguan aliran isi usus akibat adanya sumbatan. Baik, selanjutnya etiologi. Nah, etiologi ini adalah penyebab ileus obstruksi. Yang pertama itu adalah hernia, tumor, adesi pasca operasi, volvulus, dan intussusepsi. Nah, pada pasien dewasa, adesi pasca operasi menjadi salah satu penyebab yang paling utama sering ditemukan. Baik, selanjutnya patofisiologi ileus obstruksi, di mana ada sumbatan usus, penumpukan gas dan cairan, distensi abdomen, gangguan elektrolit, dan risiko perforasi. Nah, ketika terjadi sumbatan pada usus, cairan dan gas akan menumpuk sehingga menyebabkan distensi abdomen atau perut kembung. Nah, di sini jika berlangsung lama dapat terjadi gangguan aliran darah ke usus sehingga meningkatkan risiko nekrosis dan perforasi. Baik, selanjutnya manifestasi klinik. Manifestasi klinik yang sering muncul yaitu nyeri abdomen, mual muntah, distensi abdomen, tidak BAB atau flatus, bising usus meningkat. Baik, selanjutnya komplikasi. Nah, komplikasi yang dapat terjadi yaitu dehidrasi akibat kehilangan cairan, shock hipovolemik, nekrosis usus, perforasi, hingga sepsis. Oleh karena itu, pasien ileus obstruksi memerlukan penanganan cepat dan tepat. Selanjutnya, pemeriksaan diagnostik. Nah, pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui lokasi dan penyebab sumbatan. Nah, pemeriksaan yang sering digunakan yaitu pemeriksaan fisik, foto abdomen, CT scan, pemeriksaan darah, dan elektrolit. Selanjutnya, pelaksanaan asuhan keperawatan pada pasien ileus obstruksi. Yang pertama itu puasa atau NPO, pemasangan NGT, terapi cairan, koreksi elektrolit, operasi apabila diperlukan. Selanjutnya, pengkajian keperawatan pada pasien ileus obstruksi. Nah, dilakukan secara menyeluruh meliputi aspek biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Nah, di sini perawat perlu mengkaji nyeri, pola eliminasi, kondisi emosional pasien, serta dukungan keluarga pasien. Selanjutnya, diagnosis keperawatan pada pasien ileus obstruksi yang dapat muncul. Yang pertama itu nyeri akut, defisit volume cairan, gangguan nutrisi, ansietas, dan risiko infeksi. Selanjutnya, intervensi keperawatan yaitu monitoring tanda vital, observasi nyeri, pemantauan cairan, kolaborasi terapi medis, dan edukasi kepada pasien serta keluarganya. Selanjutnya, implementasi dan evaluasi.
Nah, implementasi dilakukan sesuai intervensi yang telah direncanakan seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu monitoring tanda vital, observasi nyeri, pemantauan cairan, dan kolaborasi terapi medis, edukasi kepada pasien. Evaluasi dilakukan untuk melihat perkembangan pasien seperti berkurangnya nyeri dan membaiknya fungsi eliminasi. Selanjutnya, evidence-based nursing. Berdasarkan jurnal Wells dan rekan tahun 2022, Post-Operative Ileus Definition Mechanisms and Controversies Ileus merupakan komplikasi yang sering terjadi pada pasien pasca operasi abdomen. Kemudian, jurnal Summer dan rekan tahun 2021 menjelaskan bahwa mobilitas dini dan monitoring gastrointestinal dapat membantu mempercepat pemulihan fungsi usus. Selanjutnya, jurnal Vater dan rekan tahun 2022 menyebutkan bahwa monitoring cairan, keseimbangan elektrolit, dan observasi abdomen sangat penting dalam mencegah komplikasi. Selain itu, penelitian Rifai dan rekan tahun 2024 menunjukkan bahwa penanganan cepat dan kolaboratif sangat penting pada pasien ileus obstruksi. Oleh karena itu, evidence-based nursing sangat penting diterapkan dalam asuhan keperawatan pasien ileus obstruksi. Baik, selanjutnya kesimpulan yang saya jelaskan mengenai asuhan keperawatan pasien ileus obstruksi, yaitu merupakan kondisi kegawat daruratan pada sistem pencernaan yang memerlukan penanganan cepat dan tepat untuk mencegah komplikasi. Berdasarkan evidence-based nursing dari beberapa jurnal 5 tahun terakhir, mobilitas dini, monitoring gastrointestinal, manajemen cairan, serta peran perawat dalam observasi dan edukasi pasien sangat penting dalam membantu proses pemulihan dan meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan. Baik, itu saja penjelasan yang saya bisa sampaikan mengenai asuhan keperawatan pada pasien ileus obstruksi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.